Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwafa SPD. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Batulicin. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, saya Nurwafa SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Adapun fasilitator saya adalah Pak Kamarudin SPD MAP dan pengajar praktik saya adalah Pak Marwansah SPD. Rancangan tindakan aksi nyata. Latar belakang. Sekolah idealnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid. Hal ini sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran di sekolah harus dapat membawa murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membangun budaya positif. Budaya positif di sekolah dapat dibangun dengan membentuk keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Dengan adanya keyakinan kelas yang disusun bersama antara guru dan murid, maka semua akan mengupayakan untuk menjalankannya sebagai langkah awal membangun budaya positif di sekolah. Dan penerapan segitiga restitusi dapat membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Tujuan yang pertama, meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri murid untuk mengemukakan pendapat mengenai gambaran kelas yang diinginkan. 2. Menumbuhkan motivasi intrinsik murid. 3. Menumbuhkan budaya positif. 4. Mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. 5. Menumbuhkan budi pekerti yang baik, tanggung jawab, disiplin, dan komitmen. 6. Mengajarkan murid mencari solusi dari suatu permasalahan. Tolak ukur. Pertama, tersusunnya keyakinan atau kesepakatan kelas yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kedua, peserta didik mampu membuat kesepakatan kelas sesuai nilai-nilai profil pelajar Pancasila. 3. Siswa mampu menunjukkan perubahan perilaku sebagai pembelajaran atas masalah yang pernah dihadapinya. Lini masa tindakan, yakni memberikan sosialisasi kepada warga sekolah terkait disiplin positif, kesepakatan kelas, dan profil pelajar Pancasila. Guru berkolaborasi dengan peserta didik. Kesepakatan kelas yang dibuat dipajang di dalam kelas. Menerapkan keyakinan dan restitusi secara berkelanjutan dan konsisten. Menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan dalam aksi nyata menjadi pembiasaan budaya positif di kelas ataupun di sekolah. Tahu tidak, Nak, kenapa kamu ibu panggil ke sini? Menurut kamu, yang kamu lakukan itu benar atau salah? Bagaimana ceritanya? Saat saya izin ke WC, teman saya itu sedang bermain di dekat lokasi. Tidak sengaja menggigit saya masih berikan banyak kecil yang sisa. Sekarang
Seandainya kamu yang jadi ibu, apa yang kamu lakukan? Saya akan menghindari pembunuhan dengan berdiri di tengah lapangan sampai pelajaran selesai. Sekarang kita belajar di kurikulum merdeka untuk hukuman itu tidak terjadi lagi seperti yang kamu lakukan. Kita sebagai guru, kita harus memberikan hukuman dengan konsekuensi yang bisa kamu lakukan. Jadi kita tidak harus memberikan hukuman kepada siswa yang salah dengan cara dukungan yang dibutuhkan. Pertama, kerjasama kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk dapat bersama-sama berupaya konsisten dalam menerapkan budaya positif. Adapun orang tua untuk melakukan pembiasaan budaya positif di rumah dan sarana prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kerjasamanya untuk para rekan guru semuanya. Hari ini alhamdulillah kita bisa berhadir di tempat yang berkah ini berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa berkumpul kembali di tempat yang penuh berkah ini. Untuk memulai presentasi saya hari ini yaitu tentang diseminasi modul 1.4. Di sini ada tujuan pendidikan, yaitu tentang menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, di sini ada yang maksud dengan budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dan dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di dalam budaya positif yaitu ada konsep utama budaya positif. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kemudian di sini ada perubahan paradigma belajar, yaitu dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dan merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Disiplin sangat berkait dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, di sini kita bisa sama-sama Bu kita coba. Di sini kan ada Anda dan teman akan melakukan kegiatan. Coba buka tangan. Saya minta buka tangan pian-pian. Ya. Nah, kemudian di sini tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangan. Kepalkan ya salah satu tangan Anda. Kemudian bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda.
Nah, kemudian Anda perlu mencoba benda tersebut sekuat tenaga. Bukan mencoba tapi menjaga sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, kemudian di sini ada rekan B, yaitu rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Nah, maksudnya di sini adalah ketika seorang siswa dia memiliki masalah atau ada yang mereka simpan, kemudian kita sebagai guru biasanya kan kita pasti membujuk, kemudian menghakimi supaya si anak mau memberi tahu. Nah, di bagian budaya positif di sini kita nanti akan merubah cara untuk mengetahui apa masalah yang mereka hadapi. Oke, terima kasih. Sekarang lanjut. Nah, di sini ada paradigma perubahan belajar. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol dari Dr. William Glasser. Ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa karakter dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Disiplin positif. Apa makna disiplin positif? Di sini ada beberapa. Disiplin yaitu berasal dari makna bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, kemudian di sini disiplin adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Ada realitas atau kebutuhan. Setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, di sini ada lingkaran. Yang pertama, cinta, kasih atau diterima. Kemudian ada kesenangan, kebebasan, penguasaan, dan sertifikal. Kemudian, nah di sini ada kasus Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, di sini ada beberapa tahapan, yaitu ada dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Yang pertama, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Nah, itu yang dimaksud dengan survival tadi.
Nah, kemudian ada bagian 2. Teman Agus, jadi perhatikan Agus. Nah, di situ maksudnya adalah yang cinta dan rasa kasih sayang tadi. Nah, yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, yaitu adalah power atau kekuatan. Keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama, yaitu di dalam kebebasan atau freedom. Step 5, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Nah, di sini maksudnya adalah kesenangan. Kemudian yang keempat, semua perilaku memiliki tujuan, yaitu teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian ada motivasi internal atau tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, di sini ada hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan Iva diminta untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, di sini ada pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Kemudian 2, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Nah, di sini ada hukuman dan konsekuensi atau sanksi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, di bagian ini kita mulai berlatih yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Nah, di sini ada contoh yang saya bacakan tadi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini adalah hukuman. Nah, kemudian berikutnya, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Itu adalah konsekuensi. Kemudian, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman.
Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam, hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu adalah hukuman. Nah, ini adalah beberapa contoh hukuman dan konsekuensi. Kemudian di sini ada restitusi posisi kontrol. Nah, kita sebagai guru, yang pertama ada posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini ada uraiannya. Kalau penghukum, kita sebagai guru, yaitu dengan kata menghardik. Pembuat merasa bersalah dengan berceramah. Teman memberikan alasan-alasan. Pemantau menghitung dan mengukur. Manajer mengajukan pertanyaan. Nah, itu bedanya dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Pembuat orang merasa bersalah. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu adalah bentuk penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Itu menjadi teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu juga adalah penghukum. Nah, di sini ada kasus Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah. Terlepas kembali Dino, bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak memandang ke meja Dino Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab,
Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang kemeja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Di dalam budaya positif ada lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Nah, di sini ada peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, yaitu keselamatan dan keamanan. Pembentukan keyakinan kelas. Di sini ada keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas baiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dokumentasi sosialisasi keyakinan kelas. Nah, ini adalah salah satu keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas. Di sini yang pertama kita memberikan media, kemudian memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpikir kira-kira keyakinan kelas apa yang bisa disepakati di dalam kelas tersebut. Nah, kemudian mereka menempelkan bagian-bagian keyakinan kelas yang mereka sudah sepakati, kemudian dijadikan dalam bentuk poster. Kemudian keyakinan kelas tersebut akan mereka lakukan dan akan dipantau dari waktu ke waktu. Segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu pertanyaan pertama. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, di sini ada validasi tindakan yang salah, kemudian ada menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Tahapannya, menstabilkan identitas yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna.
Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dan permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, di sini ada penerapan segitiga restitusi. Ketika itu ada yang bagian membuat masalah, kemudian memberikan dukungan dan motivasi. Oke, dari sekian presentasi saya, dari awal sampai yang terakhir tadi di bagian penerapan segitiga restitusi, dari rekan-rekan apabila ada saran dan tanggapan boleh diajukan. Terima kasih. Ada yang mau, Bu? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Apa yang disampaikan hari ini tadi menurut saya sudah cukup jelas, tapi ada mungkin beberapa yang ulun tanyakan di bagian validasi tadi, Bu. Validasi tindakan yang salah, validasi tindakan yang salah. Nah, kalau dalam penerapannya kita menyelesaikan permasalahan siswa, itu contohnya misalnya seperti apa, Bu? Ya, itu saja tanggapannya. Terima kasih. Oke, terima kasih, Bu. Ibu Tuti memberikan sedikit tanggapan, itu bagaimana cara memvalidasi atau apa tadi, Bu? Ibu ulang tadi, Bu. Oke, nah untuk validasi tindakan yang salah, maksudnya kayak gini. Ketika kita menanyakan kesalahan anak, kan kalau yang sudah-sudah, kita yang selalu bertanya, kemudian kita lagi memberikan alasan. Nah, itu tidak perlu, Bu. Kita cukup memberikan pertanyaan pemantik saja. Misalkan, apa yang kamu lakukan? Sudah sampai di situ saja. Mereka yang menjabarkan atau menceritakan masalah mereka. Nah, kemudian nanti kita tanya lagi, kira-kira dari permasalahan yang kamu lakukan, apakah mencerminkan salah satu kebajikan? Nah, sudah itu saja. Mereka lagi yang menjelaskan. Jadi kita tidak perlu memberikan pertanyaan dengan alasan yang terlalu panjang, karena dari pertanyaan dan alasan yang kita berikan tadi, sebagian siswa itu tidak bisa menjawab karena dia sudah merasa dihukum, kemudian sudah merasa bersalah. Dia tidak akan mengeluarkan apa yang ada, maksudnya ada kesalahan yang mereka lakukan yang sudah terjadi. Nah, jadi seperti itu, Bu. Bagaimana, Bu Tuti, bisa dipahami atau bisa ditambahkan? Ya, oke, terima kasih. Ibu, ada lagi? Kasih saran boleh, tanggapan boleh. Tidak ada lagi, Bu Lili? Tidak ada? Bu Hartati? Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga karena sudah mau menghadiri presentasi saya hari ini. Saya harap semua kita sebagai rekan guru bisa dan memulai cara menjadi seorang manajer bagi siswa kita, bukan lagi sebagai penghukum bagi siswa kita, karena tidak semua hukuman itu menjadi hal atau motivasi yang baik untuk siswa kita. Jadi
Berilah mereka sebuah konsekuensi. Boleh hukuman, tapi sesuaikan dengan konsekuensinya. Tidak hanya memberikan sekedar hukuman tanpa ada pembelajaran yang bisa mereka ambil. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.